Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Apa kabar? Pasti kabar baik. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam doa. Kita menaikkan pujian. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Memang benar ya Tuhan, bagi Engkau tiada mustahil. Ketika kami menginjili orang yang belum percaya kepada Tuhan, secara manusia kami tidak mampu, tetapi bagi Tuhan, Allah Roh Kudus yang akan terus berkarya sehingga orang yang kami injili boleh percaya kepada Tuhan. Itu satu hal, keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Oleh sebab itu tiada henti-hentinya kami bersyukur atas kuasa Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan untuk acara sharing dan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama kami yang akan sebentar lagi kami akan mendengar sharing dari Saudari Melani dan juga renungan firman akan disampaikan oleh penginjil Krishna dan pokok-pokok doa supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang lalu kita sudah mendengar sharing dari Ibu Ernat, bagaimana dia sebagai istri hamba Tuhan, dia tahu peran dia sebagai penolong bagi suami, bersama-sama suami melayani Tuhan di dalam keluarga, juga mendidik anak-anak hidup takut akan Tuhan. Kali ini kita akan mendengar sharing dari seorang anak bagaimana bersaksi bagi orang tuanya sehingga orang tuanya boleh mengenal Tuhan. Inilah dia, Saudari Melani. Halo Melani. Halo Contoh. Apa kabar? Baik. Mungkin bisa memperkenalkan dirimu kepada setiap jemaat yang mendengar maupun yang ada di luar sana. Oke. Halo semuanya. Nama saya Melani. Suami saya namanya Jamie. Saya punya 3 anak. Yang pertama Chen, dia berumur 12 tahun. Terus yang kedua Ichen, dia berumur 9 tahun. Yang terakhir namanya Jialin,
dia berumur 2,5 tahun. Oh, namanya keren-keren. Papa? Papa dengan mama itu ada di Makassar. Papa saya namanya Cheng Xinjiang. Mama saya namanya Wu Shuzhen. Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong, kalau nggak salah, papa mama itu berlatar belakang kepercayaannya apa? Mungkin bisa cerita kepada teman-teman. Iya. Jadi papa mama saya itu bukan berasal dari keluarga Kristen ya. Jadi saya lahir itu di dalam keluarga yang bukan Kristen. Kepercayaan kita itu Konghucu ya kalau bisa dibilang, karena kita itu menyembah leluhur. Jadi ada waktu-waktu tertentu, ada event tertentu kita itu masak ya macam-macam makanan yang ditentukan memang nanti terus dihidangkan di altar gitu, di bawah foto-foto leluhur ya. Dan ya ada sembahyang, ada dupa di sana. Kadang juga bakar uang kertas, itu semua kita lakukan rutin. Rutin setiap kali ada event, nggak pernah lewat itu. Tanggal 1 dan tanggal 15. Iya. Ya biasa, luar pulau. Saya tahu. Iya. Nah, itu jalan berapa lama? Jadi seingat saya itu berjalan ya cukup lama ya. Mungkin sampai saya SMP, SMA pun masih ya. Cuma ya waktu saya kecil sekali ya, umur 4 ya mungkin ya, 4 tahun itu kebetulan ada tetangga yang bergereja, iya. Jadi dia itu bisa dengan setia jemput kita yang masih kecil-kecil. Mama papa saya nggak ikut, jadi cuma dia aja yang bawa kita yang kecil-kecil ini pergi ikut sekolah minggu di sana. Jadi mulai saat itu anak-anak ini dulu yang mulai mengenal Tuhan. Kemudian itu berlangsung cukup lama sampai kita sudah cukup besar untuk berangkat sendiri, dan papa mama tetap melanjutkan kita ikut sekolah minggu gitu, meskipun berangkat sendiri tapi tetap. Dan ya waktu itu saya sama koko saya itu ya menikmati sih acara sekolah minggu. Sampai kita pun ya kadang kalau telat bangun nggak ke sekolah minggu tuh bisa nangis gitu karena nyaman, merasa nyaman di sana gitu di sekolah minggu ya. Cuma memang waktu itu kita sekedar seperti mengenal Yesus itu cuma sekedar pengetahuan waktu itu ya, cuma tahu ada seorang yang namanya Yesus, dia hebat, dia bisa melakukan mujizat, ya cuma sekedar itu aja yang kita dapat di sekolah minggu kan. Nah tapi kita tetap ada event, saya tetap ikut juga sembahyang, tetap pegang dupa. Nah meskipun pernah sekali ada guru sekolah minggu itu ya pernah ngomong kalau kita sudah Kristen itu kita nggak boleh pegang dupa. Nah itu mulai waktu itu saya mulai mungkin sudah kelas 5, kelas 6 ya, sudah mulai mikir, oh ini nggak boleh nih. Tapi saya juga takut sama keluarga besar, kita kan kumpul rame-rame. Jadi semua anak-anak di sana ya pegang, masa aku nggak mau. Tapi kadang aku juga bilang sama mamaku itu, guru sekolah minggu tuh bilang nggak boleh loh pegang dupa. Tapi sama mamaku tetap nggak boleh, kamu harus hormat karena ini kita harus, ini adalah bentuk hormat kita kepada leluhur, jadi harus. Nah tapi dalam kadang-kadang saya tuh pegang dupa, tapi dalam hati itu kayak takut juga, ada rasa takut sama Tuhan, katanya Tuhan nggak boleh. Tapi saya tetap pegang, kadang-kadang juga bisa sambil berdoa minta maaf, Tuhan saya minta maaf ya karena ini saya takut sama papa mama, juga takut sama sepupu-sepupu. Jadi tapi kita tetap pegang dupa dan itu berlangsung ya sampai SMA tuh tetap. Cuma ya memang karena sudah kenal dengan gereja, ya mama saya juga ke gereja dan juga cukup aktif, dia ikut persekutuan wanita ya waktu itu ada. Kalau papa sih juga mulai kenal sedikit-sedikit, cuma karena papa ini kan dia suka baca buku.
Jadi Alkitab itu memang dia baca, tapi cuma sekedar pengetahuan. Dia kayak suka penasaran, buku ini isinya apa. Jadi memang semua dia suka baca ya, buku-buku Taoisme itu dia juga baca. Buku tentang Lao Tzu, ajarannya itu gimana, dia baca semua. Termasuk Alkitab ini juga dia baca. Nah, ya memang waktu saya sudah cukup besar, papa itu sudah banyak pertanyaan sebenarnya. Kan dia pikir, oh, kamu kan yang ke gereja. Jadi kadang-kadang papa suka diskusi, tanya-tanya. Ada pertanyaan yang mungkin papa nggak baca Alkitab, ada sesuatu yang kayak perlu dipertanyakan. Dia tanya kadang-kadang. Cuma waktu itu saya kan masih SMA, SMP, nggak terlalu ngerti. Jadi kadang kadang bisa ada ragu-ragu juga dalam hati aku, benar dah ini Yesus ini melakukan mujizat yang seperti ini, ya kan, ada ragu. Karena papa itu kan mungkin dia lebih berpikir kritis ya, jadi dia bisa ngomong seperti ini, tapi saya ini yang masih usia remaja lah gitu, nggak ngerti, nggak tahu doktrin, nggak paham. Akhirnya oh iya ya, jadi kayak gitu. Cuma ya puji Tuhan lagi, karena waktu itu papa mama itu sekolahkan saya di sekolah Kristen waktu itu. Jadi di sana di Makassar. Jadi ada sekolah Kristen. Jadi kita itu kan gereja di GKKA Sion ya. Kebetulan dia juga ada sekolahnya, sekolah Sion itu ya. Kita sekolah di sana. Jadi sepertinya waktu itu meskipun saya masih menyembah leluhur, tapi hidup saya ini tetap ada hubungan dengan Tuhan. Jadi karena sekolahnya Kristen, tetap ada devotion setiap pagi, juga ada ibadah setiap minggu. Kadang-kadang juga diajak pelayanan kayak liturgis anak-anak gitu kan sama teman-teman itu ada. Jadi juga masih ke gereja. Jadi tetap hidupku sama Koko tetap ada hubungan lah gitu dengan Tuhan. Meskipun waktu relasi itu mungkin sama Tuhan ada, cuma masih takut-takut. Jadi kayak mendua lah gitu ya ceritanya. Sampai ya. satu saat terima Yesus tuh kapan? Nah, jadi waktu sudah lulus SMA ini saya sih minta izin sama papa untuk melanjutkan kuliah di Surabaya waktu itu. Karena pikir saya di Surabaya ini ada keluarga, adik papa kan tinggal di Surabaya. Terus ada amak juga di sana. Nah, saya pikir ada amak nanti yang bisa jaga saya di situ sambil kuliah. Karena memang papa ini termasuk yang protektif gitu ya, apalagi perempuan. Iya, jadi memang ya selama kecil itu nggak pernah nginep di rumah keluarga pun juga nggak boleh gitu. Sama papa dijaga seperti itu. Nah, ini saya minta sekolah di Surabaya ini sebenarnya permintaan yang cukup berat. Nah, papa itu pikirnya agak lama, cuma akhirnya ya karena saya ngotot, terus akhirnya papa izinkan, tapi dengan syarat ya harus tinggal di rumah adik papa saya di rumah emak sama emak. Jadi pokoknya syaratnya nggak boleh kos, harus tinggal sama emak meskipun jarak kampus ke rumahnya emak ya cukup jauh gitu. Cuma ya papa bilang ya itu syaratnya, kalau mau oke, kalau enggak ya enggak jadi. Ya sudah, jadi akhirnya tinggal di rumahnya emak. Nah, tinggal di rumahnya emak ini ternyata ya semakin membuat saya lebih dekat lagi sama Tuhan, karena emak ini ternyata dia di Surabaya itu sudah ke gereja dan sudah dibaptis, dan dia pelayanan juga meskipun sudah berusia, dan setia sekali dia sampai saya tinggal di sana ya setiap pagi ikut amak pergi ke gereja. Yang maknya ke gereja Pregola itu yang meninggal pada saat itu. Tanggal 4. Iya. Itu. Iya, Krisna datang juga. Tapi sebelumnya kok iso papa mama baca Alkitab, mama iso ke gereja waktu itu ya cerita. Kalau mama dia kan lebih suka berteman gitu loh. Jadi sebenarnya diajak teman terus di dalam, kebetulan di gereja itu cukup solid, ada kaum ibu ya waktu itu ya, namanya kaum ibu pasti cewek, ibu-ibu ya kaum wanita gitu. Itu memang cukup ya sering dipanggil. Jadi dia rajin juga. Akhirnya juga sampai dibaptis mama di Makassar itu. Cuma papa belum. Terus waktu kamu di Surabaya akhirnya terima Yesus, kemudian papa nyusul ke Surabaya. Iya. Sempat ke gereja kita begitu lama. Ya apa ceritanya sampai papa akhirnya percaya Yesus? Iya, dari dia bertanya, kemudian itu mungkin bisa cerita ke teman-teman, ke jemaat.
Jadi waktu saya tinggal di AMA, nggak lama kemudian papa sama mama nyusul ke Surabaya ya. Jadi ada rencana untuk menetap di Surabaya dengan waktu yang cukup lama. Nah, jadi waktu itu saya juga sudah hampir lulus ya, waktu itu sudah lulus kuliah. Akhirnya saya tinggal sama papa sama mama di rumah sendiri ya. Jadi sudah nggak tinggal sama ama. Nah, di waktu saya tinggal di rumah itu saya dalam kondisi saya ini sudah pelayanan sekolah minggu waktu itu. Karena waktu saya di ama itu memang ama yang suka dorong juga untuk pelayanan. Akhirnya mau jadi guru sekolah minggu itu pun ya didukung sama ama gitu. Dan waktu saya sudah pindah, sudah nggak tinggal sama ama, saya sudah pelayanan sekolah minggu. Nah, waktu pelayanan sekolah minggu ini ya waktu saya di gereja itu banyak ya kan, bahan, terus banyak mungkin kadang rapat. Nah, terus di sana papa mulai lihat kok sibuk sekali ya kamu di gereja gitu. Terus apa gitu? Iya. Terus ya saya bilang ini pelayanan. Cuma memang kita ini keluarga sering ngobrol ya. Jadi memang dari kecil itu papa biasain kita ngomong apa aja itu sering, dan papa suka tanya apapun yang saya lakukan, aktivitas saya, teman-teman saya semua itu hampir papa kenal semua. Jadi waktu itu meskipun papa belum pernah ke gereja ya tahu siapa Pe Chuan Tao, tahu karena saya kan sering cerita. Ada Pe Chuan Tao suruh rapat gitu. Rapat sama siapa? Sama Pe Chuan Tao. Terus misalnya saya pulang juga kadang diantar sama Ai gitu. Jadi saya cerita, jadi papa itu kira-kira kenal beberapa teman saya di gereja, tahu lah paling enggak. Akhirnya dia ya lama-lama penasaran. Juga kan sering suka tanya-tanya, ini apa? Saya bilang, Pak, daripada tanya-tanya ikut ke gereja. Ikut ke gereja, coba kita dengar firman. Dan akhirnya papa mau ke gereja. Mama juga, kalau mama sih sebenarnya lebih gampang. Mama ya pokoknya kita ajak, dia mau aja kalau mama. Nah. Berarti waktu pindah Surabaya, papa mama sudah nggak pegang dupa lagi? Enggak, jadi sejak di Surabaya kita sudah nggak ada ritual itu. Karena itu kan ritual di keluarga besar di Makassar. Jadi begitu kita pindah Surabaya, kita nggak melakukan ritual itu lagi. Jadi ya di sana saya melihat papa mama ini mulai bertumbuh kerohaniannya. Mereka itu sepertinya sudah kayak ya Tuhan ini satu-satunya penolong dalam hidup. Jadi kalau ada apa-apa berdoa, ada apa-apa mengucap syukur juga, mengucap syukur ini Tuhan yang menolong gitu. Jadi lama-kelamaan ya kita sama-sama bertumbuh gitu. Saya juga bertumbuh, saya semakin mengenal Tuhan juga, dan semakin sudah merasa yakin bahwa ya sudah yang saya lakukan dulu itu salah gitu, nggak menyembah yang lain, apalagi mendua itu salah ya. Hanya Tuhan aja yang kita sembah. Ini saudari Melani itu luar biasa. Jadi langsung sekolah minggu, dia dari timur jauh, terus pindah ke barat, langsung dia cari saya. Contoh aku mau pelayanan jadi guru sekolah minggu. Luar biasa, menawarkan diri. Dan waktu sampai papa mamanya, pertama kali saya kesan, sangat bagus. Datang papa mama untuk rajin kok tiap minggu kalau nggak salah. Sampai papanya pindah ke Jakarta. Kira-kira waktu cerita soal Injil itu papa itu langsung bisa nolak atau langsung terima? Kira-kira prosesnya berapa lama? Sebenarnya papa ini dia nggak terlalu menolak ya. Jadi dia itu sebenarnya sudah dari Makassar itu pernah ke gereja gitu, diajak sama teman. Jadi sudah diajak ke gereja, cuma karena ya kayak belum yakin. Jadi sebenarnya dia cuma nggak menolak, tapi juga nggak yakin gitu. Jadi cuma kalau sekarang ini dia sudah yakin. Amin. Gitu. Jadi berarti prosesnya lumayan lama ya? Lumayan lama. Berarti kurang lebih 10 tahun sampai papanya sungguh-sungguh percaya Tuhan. Berarti sesuai Alkitab, jikalau satu orang percaya dalam keluarga, maka seisi keluarga percaya kepada Tuhan. Iya. Wah, luar biasa dari kamu, biasa-biasa, akhirnya bersaksi bagi Tuhan ya, luar biasa. Satu kesaksian, kemudian kira-kira
Mau tanya apa? Enggak. Oh. Sudah Jadi mau kasih sudah ngerti. ke pesan ke jemaat yang keluarganya masih belum percaya kepada Tuhan. Kira-kira apa saran-saran dan pesan kepada setiap anak-anak Tuhan? Mungkin bisa. Ya, jadi memang misi ya pengabaran Injil ini itu nggak cuma dikerjakan oleh satu orang ya, Pak Contoh. Jadi dalam hidup saya mulai dari tidak mengenal Tuhan sampai sekarang ini yang menabur itu banyak sekali. Jadi bukan cuma satu orang. Mungkin dimulai dari tetangga saya dulu di rumah itu yang bawa saya ke sekolah minggu. Tapi setelah itu banyak sekali orang-orang yang ikut menabur. Guru sekolah minggu saya itu benar-benar bisa saya ingat gitu sampai sekarang. Guru-gurunya, muka-muka wajahnya pun mungkin saya masih ingat karena memang berkesan ya. Mereka perhatian mereka, jadi itu kayak membuat saya itu nggak bisa lari nggak bisa lari dari Tuhan karena saya melihat kalau dulu saya itu cuma melihat bahwa langsung saya ini baik, dia perhatian sama saya, tapi kalau sekarang saya lihat ini pekerjaan dari Tuhan karena Tuhan yang sudah memberikan anugerah keselamatan, jadi dia itu kayak mengirimkan orang-orang yang akan bekerja untuk Tuhan. Bagaimana cara dia menjala orang-orang yang memang Tuhan sudah pilih untuk menjadi anak-anak dia. Nah jadi saya sangat bersyukur ya banyak orang yang menabur itu dalam keluarga saya, kepada mama saya juga, mungkin teman-teman dia di gereja dulu, papa saya juga, koko saya, adik saya, meme saya itu banyak sekali yang bekerja bersama-sama yang menabur itu. Jadi itu yang membuat saya juga sekarang ini nggak mau diem karena saya melihat kalau kita diam maka pekerjaan Tuhan itu tidak akan terjadi melalui kita. Kalau kita mau jadi anak Tuhan ya kita harus mau kita jadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan itu kepada banyak orang yang mungkin namanya benih yang ditabur itu nggak langsung tumbuh. Tapi pelan-pelan dia akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan bisa berbuah lebat juga. Nah, yang saya pesan kepada semua, ya kita kalau dalam keluarga ini juga memang paling penting. Jadi dalam keluarga itu harus ada relasi yang baik. Karena saya melihat kenapa sekeluarga akhirnya bisa menjadi keluarga yang percaya Tuhan. Ini karena kita ini punya relasi yang baik. Jadi saya bisa banyak cerita kepada papa juga banyak cerita kepada saya. Akhirnya tanpa kita sadari secara natural itu Injil itu tersampaikan. Jadi saya menyampaikan sesuatu yang tidak saya rencanakan, tapi karena papa suka tanya ini itu, jadi akhirnya saya sampaikan. Terus mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Tapi papa bisa tanya, akhirnya itu membuat saya berpikir kritis juga. Oh iya, jadi membuat saya mau menggali kebenaran firman ini harus lebih digali lagi supaya pertanyaan-pertanyaan papa saya bisa saya jawab. Jadi karena relasi yang baik ini, jadi bisa membuat keluarga itu jadi keluarga yang sama-sama, keluarga yang menyembah Tuhan. Jadi ya, saya sangat mengharapkan kita punya relasi yang baik dengan keluarga. Oke, bagus sekali. Selain itu mau didoakan apa? Ya doa untuk pelayanan di gereja sama papa mama juga ya, karena papa mama sudah cukup berumur ya dan tinggal di Makassar jauh dari saya. Jadi ya memang khawatir juga sih, apalagi papa kan ada sakit ya, sakit pernafasannya ada masalah, jadi ya perlu banyak berdoa untuk itu ya. Khususnya imannya ya. Ya. Jadi sharingnya Saudari Melani sangat bagus sekali bahwa untuk memberitakan Injil, bersaksi itu setiap kita itu harus lakukan. Mulai dari setiap kita ngajak orang-orang untuk boleh datang ke rumah Tuhan, datang beribadah. Dan juga di dalam keluarga itu sangat penting dalam relasi yang baik di dalam keluarga, supaya keluarga yang belum percaya bisa mengenal Tuhan. Sangat bagus sekali. Mari saudara-saudari,
Semangat, ayo kita mengabarkan Injil, bersaksi bagi Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Krishna. Ya, kita baru saja mendengar kesaksian yang cukup baik lagi yang boleh menolong kita untuk boleh melihat bagaimana Tuhan menolong kita untuk dapat bisa bersaksi. Nah, mari saya ajak kita melihat dari Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-19. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Nah, tema pada malam hari ini saya beri tema dari pendengar menjadi saksi mata. Nah, bagian yang baru saja kita baca ini merupakan pembelaan Paulus sekaligus merupakan kesaksian Paulus di dalam persidangan di depan banyak orang, bahkan di depan Raja Agripa pada waktu itu. Seperti yang kita ketahui di dalam sebuah persidangan, sebelum menjadi tersangka setiap orang itu adalah saksi. Di mana mereka harus memberi kesaksian yang kemudian dari kesaksian mereka itulah barusan akan ditetapkan mereka akan menjadi tersangka atau tidak. Nah, jemaat sekalian, ngomong-ngomong tentang saksi, seorang saksi tentu saja adalah mereka yang mengetahui sesuatu hal karena mengalami secara langsung, entah itu merasakan, melihat, atau mendengar. Seorang saksi haruslah mereka yang mengalami, mengetahui sesuatu hal dengan mengalaminya secara langsung. Jika tidak mengalami secara langsung, maka kita tidak bisa disebut seorang saksi. Bahkan kita akan sulit bersaksi, bahkan tidak mungkin bisa bersaksi. Dan kita juga tidak akan yakin dengan kesaksian kita kalau kita tidak mengalaminya secara langsung. Dan itulah yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Banyak orang Kristen bukanlah saksi mata sejarah. Orang Kristen hanyalah pendengar atau yang pernah mendengar cerita, diceritai. Termasuk kita sendiri. Kita bukanlah saksi mata, tetapi kita diceritai. Diceritai oleh siapa? Kakek nenek kita, papa mama kita, atau guru di sekolah, atau lausu di sekolah minggu. Setiap kita bukanlah saksi mata pada awalnya. Setiap kita hanya pendengar saja. Pernah mendengar, kita mendengar cerita tentang Yesus, tentang Kristus yang bangkit. Itulah sebabnya banyak orang Kristen akhirnya tidak bisa bersaksi, malu bersaksi. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya justru menjadi tidak percaya. Kenapa? Ya karena kita bukanlah saksi mata. Kita cuma pernah mendengar tentang siapa itu Yesus. Tetapi kita tidak melihatnya secara langsung. Maka oleh sebab itu bagaimana supaya kita dapat bersaksi? Tentu saja kita harus bergerak dari yang cuma pernah dengar, cuma diceritai menjadi yang melihat. Jadi kita harus melihat secara langsung. Seperti Paulus yang mengalami penglihatan perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Kita tahu cerita Paulus. Dia adalah pembenci jemaat. Dia gak suka dengan orang Kristen. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berubah. Dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus. Yang kau aniaya itu. Yang mati tetapi yang bangkit. Perjumpaannya dengan Yesus itulah yang mengubahkan dia. Dan yang membuat dia taat menjadi saksi sampai akhir hidupnya. Maka yang menjadi pertanyaan buat kita hari ini sebagai orang Kristen, sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit itu secara pribadi? Jika belum, maka kita harus mengalami perjumpaan itu. Maka yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya dari kita yang cuma mendengar, kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus mencari dan memang harus membuktikan bahwa Allah ada dan bahwa Allah benar-benar hidup. Kristus itu hidup, Kristus itu bangkit. Nah, bagaimana caranya? Yeremia 29 ayat yang ke-13 sampai 14a mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Maka bagaimana caranya supaya kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup itu? Jawabannya adalah dengan mencari Dia dengan segenap hati. Karena Yeremia mengatakan ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan sendirilah yang akan menyatakan dirinya
kepada kita. Sama seperti Paulus, ketika dia benar-benar mencari kebenaran itu, Yesus sendirilah yang datang menyatakan dirinya kepada Paulus. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kira-kira kapan kita mencari Allah sungguh-sungguh? Kapan? Yaitu ketika kita benar-benar tidak berdaya dan ketika tidak ada yang dapat menolong kita, barusan kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Betul tidak? Ketika kita sudah angkat tangan, sudah hopeless, tidak punya harapan, gak tahu siapa yang bisa menolong kita, seringkali kita berteriak pada Tuhan, Tuhan tolong saya, dan disitulah kita benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itulah sebabnya perjumpaan dengan Tuhan itu tidak akan membuat kita tutup mulut, pasti membuat kita akan bersaksi. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan itu pasti menakjubkan, sebuah momen yang krusial, sebuah momen yang pasti kita ingat. Bahkan termasuk saya sendiri ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya tidak pernah melupakan momen itu. Dan saya percaya setiap jemaat yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya Anda juga pasti mengingat momen itu di mana berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Perjumpaan kita masing-masing itu unik. Bahkan kalau kita tadi boleh mendengar sharing dari rekan kita yang baru men-sharingkan, unik-unik. Setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu berbeda satu dengan yang lain. Unik. Tetapi satu-satunya cara supaya kita dapat berjumpa dengan Tuhan, kata Tuhan adalah ketika engkau mencari aku dengan segenap hatimu. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita lihat di dalam cerita Alkitab sedikit tambahan. Ketika mereka disembuhkan, ketika mereka mengalami mujizat Tuhan, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, jangan ceritakan, tidak bisa. Mereka pulang, mereka menceritakan. Dan semua orang akhirnya mendengar tentang Yesus. Kiranya setiap kita adalah orang Kristen saksi mata. Bukan hanya orang Kristen pendengar. Kalau hari ini kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau hari ini kita cuma mendengar, carilah kebenaran itu, carilah Tuhan dengan segenap hati. Maka Dia akan menjumpai kita, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita sehingga kita dapat melihat Dia dan menjadi saksi mata. Dan saya percaya setiap kita pasti akan memberikan kesaksian. Kita akan bersaksi dan kita akan taat akan penglihatan itu seperti kata Paulus. Sebagai penutup, saya akan membacakan Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Bersyukur kalau hari ini kita boleh benar-benar percaya, kita boleh benar-benar menerima Tuhan di dalam hidup kita sekalipun kita tidak melihat, kita sungguh orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu, kita sudah mendengar sharing dari Saudari Melani dan kita juga mendengar sharing renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Krishna. Tiba masanya kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Yang pertama, minta penginjil Krishna berdoa bagi Saudari Melani dan keluarga, untuk suami dan juga untuk ketiga anaknya, dan juga untuk papa mamanya yang sudah yakin akan keselamatan, dan doakan mereka yang ada di Makassar. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan dan iman yang teguh serta semangat di dalam menjalani kehidupan. Doakan untuk Melani, pelayanan dia sebagai guru sekolah minggu dan juga di dalam pekerjaan yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini Krishna mau berdoa untuk Melani Tuhan di dalam pelayanannya sebagai guru sekolah minggu, sebagai istri dan sebagai mama bagi 3 anak. Tuhan, kiranya apa yang boleh dia sharingkan, bagaimana perjalanan imannya mengenal Engkau melalui beberapa orang-orang yang Tuhan tempatkan, salah satu juga untuk keluarga dari saudara, dari papa yang boleh membawa Melani mengenal Engkau. Tuhan, tolong supaya pengalaman itu juga yang boleh dibawakan kepada anak-anaknya. Tuhan, bagaimana sebuah relasi itulah yang boleh membawa keluarga boleh mengenal Engkau, dan kiranya Tuhan tolong di dalam relasi keluarga Melani bersama suami dan ketiga anak ini juga yang boleh menolong supaya anak-anak di dalam usia yang masih dini mereka pun juga boleh mengenal Engkau. Tuhan, juga tak lupa berdoa untuk papa mama Melani yang berada jauh di Makassar dan di dalam usia yang lanjut. Tuhan, bahkan untuk
Papa di dalam kondisi yang sakit dalam pernafasan, Tuhan yang boleh berbelas kasihan dan Tuhan yang boleh tolong untuk Papa Melani boleh walaupun tubuh lemah tetapi pengenalan akan Engkau, iman akan Engkau boleh semakin bertumbuh Tuhan. Bahkan di dalam kelemahan dia, di dalam sakit ini justru biarlah itu boleh tempat bagaimana Papa dari Cemelani boleh merasakan bahwa Tuhan itu semakin nyata di dalam hidupnya. Hingga suatu saat Papa dari Cemelani boleh dibaptis dan menyatakan imannya, dibaptis untuk menerima Engkau satu-satunya juru selamat. Tuhan juga berdoa untuk Tuhan pakai juga untuk Koko mungkin yang ada di sana juga yang boleh membawa terus memberitakan firman, juga yang mungkin bisa mengantar atau melawat Papa Mama di sana, Tuhan yang boleh pakai supaya kesaksian hidup dari Koko pun juga boleh menguatkan juga untuk dari Cemelani sendiri yang walaupun jauh di sini. Tuhan yang boleh berkati Tuhan sungguh dan bukan hanya boleh memberkati keluarga, tetapi Tuhan pakai keluarga Cemelani untuk boleh menjadi berkat bagi yang lain melalui pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Saudari Melani berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat yang anggota keluarganya belum percaya kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan anugerahnya untuk memberikan keselamatan buat keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Silakan. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga jemaat-jemaat yang belum percaya Tuhan. Biarkanlah Tuhan Engkau memberikan kemampuan, kerinduan ya Tuhan untuk setiap jemaat untuk bisa membagikan Injil kepada keluarga mereka. Berikan mereka relasi yang baik dalam keluarga supaya Tuhan Injil itu bisa tersampaikan dengan baik. Berikan juga hidup yang bisa menjadi contoh ya Tuhan yang baik dalam keluarga. Biarkanlah Tuhan bisa juga memberikan kasih ya Tuhan kepada keluarga mereka yang memancarkan kasih daripada Tuhan. Biarkanlah Tuhan Engkau menolong untuk setiap jemaat yang ada di gereja supaya mereka dapat bekerja sama dengan baik untuk membawa keluarga mereka datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama berdoa bagi setiap keluarga-keluarga Kristen supaya setiap keluarga-keluarga Kristen boleh bertumbuh dalam iman dan juga mengasihi Tuhan, lebih dewasa dan memuliakan Tuhan. Mari kita buka surah, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersama-sama berdoa menyerahkan untuk keluarga-keluarga Kristen supaya setiap keluarga-keluarga Kristen mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mereka juga boleh berakar di dalam Kristus dan mereka boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, pakailah setiap keluarga-keluarga Kristen agar mereka juga boleh dimampukan oleh Tuhan untuk boleh melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan dan juga melayani Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya akan berdoa bagi setiap jemaat yang hari Minggu datang beribadah supaya mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan mereka mempunyai pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang datang di hari Minggu supaya mereka boleh mempunyai pengenalan yang baik dengan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan yang ditaburkan kepada setiap jemaat sungguh boleh bertumbuh, boleh menghasilkan buah bagi Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai dewasa di dalam ibadah hari Minggu. Tuhan, tolong sertai mereka sehingga mereka boleh sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan dan mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya minta penginjil Krishna berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang melayani supaya Tuhan menambahkan sukacita dan semangat untuk mereka melayani. Tuhan, selanjutnya kami juga berdoa untuk rekan-rekan pelayanan guru sekolah minggu, Tuhan yang
di dalam kesibukan mereka Tuhan, tetapi mereka mau tetap melayani Tuhan sebagai bukti kasih mereka Tuhan kepada Engkau, Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh tolong untuk segala, dan Tuhan yang juga boleh tolong supaya mereka pun boleh mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidupnya. Mereka juga boleh memiliki sukacita di dalam pelayanan, dan saya juga berdoa Tuhan secara khusus di dalam kondisi yang boleh membaik ini, di dalam penyesuaian kembali, adaptasi kembali dari online ke onsite ini Tuhan, bahkan untuk mungkin masih ada tambahan yang lain harus tetap mengadakan online atau apapun itu, Tuhan yang boleh tolong berikan kepada mereka kekuatan dan sukacita Tuhan untuk karena bisa melayani Engkau dan boleh melayani anak-anak yang dipercayakan kepada Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya minta Saudari Melani berdoa bagi usia lanjut, jemaat yang usia lanjut, sebagai ama-ama, sebagai akong, sebagai kakek nenek. Biarlah melalui liburan tahun ajaran baru ini lebih banyak waktu untuk boleh bersama-sama dengan cucu, dan Tuhan pakai untuk boleh bersaksi, boleh melayani, dan juga boleh fellowship bersama-sama, dan Tuhan memberikan kesehatan, iman yang kuat, dan Tuhan pakai mereka sehingga mereka boleh senantiasa bersyukur untuk hari demi hari yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang lansia. Silakan. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga ya Tuhan, kami sekarang mau berdoa untuk akong, ama yang berusia lanjut, yang setia Tuhan kepada Engkau. Biar kalau Tuhan melalui masa-masa ini ya Tuhan, mereka semakin kuat, semakin berdiri teguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka dengan setia Tuhan tetap mengikut Engkau. Ya Tuhan, biar kalau dalam keluarga akong dan ama juga tetap bisa mengabarkan kebenaran firman-Mu Tuhan kepada anggota keluarga, kepada cucu mereka, kepada anak mungkin mereka ya Tuhan. Biar kalau Engkau pakai untuk pengabaran Injil ya Tuhan. Biar kalau juga dalam hidup akong, ama yang sudah berusia lanjut tetap ada sukacita, ada syukur dalam pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka sampai saat ini. Berdoa untuk iman mereka ya Tuhan, Kau tumbuhkan terus menerus, biar kalau mereka bisa menikmati hidup mereka bersama dengan Tuhan, memiliki kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita doakan untuk bangsa dan negara. Kita bersama-sama berdoa. Sehubungan adanya tekanan dari negara Eropa dan Amerika Serikat, kita berdoa untuk Indonesia agar Tuhan memberikan hikmat kepada Indonesia sebagai presidensi G20 menyikapi kehadiran Presiden Rusia pada pertemuan G20 di Bali pada November nanti, agar pertemuan tersebut boleh berjalan dengan lancar, dengan sukses, sehingga boleh menghasilkan keputusan yang baik di dalam pertemuan tersebut. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, di mana kami berdoa menyerahkan untuk tekanan-tekanan dari negara Eropa dan Amerika. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada Indonesia sebagai presidensi G20 dalam menyikapi kehadiran Presiden Rusia pada pertemuan November yang akan datang, supaya pertemuan tersebut boleh berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib, dan juga sukses, sehingga boleh menghasilkan keputusan yang baik dan boleh satu kedamaian terjadi di antara presiden-presiden yang hadir pada saat itu. Tuhan, kami rindu supaya bangsa dan negara kami boleh Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu sejenak. Kita akan mengambil waktu berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kita berdoa untuk pergumulan, untuk anak-anak kita, untuk masa depan, dan untuk pertumbuhan imannya. Mari kita berdoa bersama-sama secara senyap.
Bapa, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, dan kami percaya bahwa doa kami tidak sia-sia, tetapi dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami berdoa supaya relasi kami dengan Tuhan boleh dibangun, dan relasi kami dengan sesama juga boleh terjalin dengan baik, khususnya dengan keluarga kami masing-masing. Dengar doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara sharing dan doa kita pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Nanti hamba Tuhan akan menelpon Bapak Ibu dan akan mendoakannya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Sampai jumpa pada waktu yang akan datang. Dah.